Akhir-akhir ini mereka bersembunyi di balik pondok-pondok pesantren yang besar. Dulunya mereka mengharamkan perkawinannya, sekarang mereka agak beramai-ramai menikahkan anaknya dengan keluarga pondok pesantren yang besar. Peloso menjadi besannya, Lirboyo jadi besannya, Mbah Fakih Langitan jadi besannya. Padahal itu adalah strategi mereka untuk melancarkan mereka, yang dimana lancarannya untuk bisa merekrut pecinta-pecinta, muhibin. Itu adalah strategi mereka. Toha dan kawan-kawan, jangan dibohongi. Saya itu sudah terasa kayak gini mulai dari tahun 95. Saya sudah terasa bahwa itu adalah strategi mereka. Mereka itu bukan ahli bait. Kalau ahli bait 5 itu Al-Quran dawuh, innama yuridullahu liyudhiba ankumul rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, mari kita buka rahasia kenapa pengurus Nahdlatul Ulama begitu sayangnya terhadap para habib. Kenapa pesantren-pesantren besar di Jawa Timur, ada Lirboyo, ada Sidogiri, ada yang lain-lainnya, dipastikan kiai-kiainya adalah bergandeng renteng dengan para habib, yang kemudian diteruskan oleh putra-putranya yang bergelar gus-gus itu juga bergandeng renteng dengan para habib dan terus membela para habib. Padahal nyata-nyata Habib Ba'alawi itu terbongkar rahasianya telah memalsukan sejarah Indonesia. Sombongnya setengah dunia, ngaku-ngaku sebagai pemilik negeri ini, ngaku-ngaku Tarim telah banyak berkorban memberikan hadiah negeri ini. Kemudian daerah-daerah yang lain juga diaku-aku sebagai pemberian dari para wali Tarim. Yang sungguh sangat kita sayangkan adalah kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang NO tulen itu tidak membuka mata, tidak membuka diri, tidak membuka wawasan, dan tidak membaca data bahwa terbukti Habib-habib keturunan Ba'alawi itu adalah manusia-manusia yang punya misi dan visi ingin menguasai otoritas keagamaan di Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ini selalu di bawah kangkangan, di bawah kungkungan para habib, sehingga para kiai, para ulama yang dekat dengan para habib itu tidak berdaya ketika habib-habib itu meminta ini, meminta itu, semuanya akan diberikan. Inilah kebodohan, inilah kekeliruan, inilah husnudzon yang berbuah petaka. Ternyata habib-habib itu dari sejak dulu sudah punya rencana ingin menguasai mental, ingin menguasai spiritual para kiai yang punya pesantren-pesantren besar. Dengan kuasainya santri-santri pesantren-pesantren besar oleh para habib itu, maka habib akan menjadi manusia dikdaya, tidak tepat tedas tapak paluning sisaning gurido, tidak tedas tapak palu sisaning gurido. Dan ketika sekarang mereka sudah terbukti anak keturunan Yahudi, mereka tetap mengandalkan kiai-kiai pesantren sebagai bemper, sebagai tumpangan, dan bahkan dijadikan jongosnya. Sungguh
sangat disayangkan. Mereka tidak sadar kalau Habib-Habib telah memberdaya kiai-kiai itu. Dan karena sudah terkena doktrin, sudah terlanjur percaya, masuk di dalam pikiran bawah sadarnya, kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah, maka sejauh yang diyakini itu, para kiai bangga kalau bisa berhubungan dengan para Habib. Bangga kalau bisa bergandeng renteng dengan Habib. Bangga kalau pesantrennya dikunjungi Habib. Padahal Habib tidak lebih adalah keturunan Yahudi yang memanfaatkan para kiai untuk numpang hidup, untuk mencari kehidupan, dan dijadikannya para kiai itu sebagai ladang penghidupan. Masya Allah, terlalu bangga kiai-kiai kita ini. Kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang punya pesantren besar. Karena bangganya sampai anak-anaknya, putri-putrinya diserahkan untuk dinikahi para Habib. Merasa bangga punya mantu Habib, merasa bangga punya menantu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai itu tidak sadar kalau para Habib yang ngaku sebagai cucu Rasulullah itu punya doktrin bahwa ketika anaknya dinikahi oleh para Habib, berarti anaknya adalah anak Habib yang disambung-sambungkan sebagai cucu Rasulullah, di mana doktrin Habib, kakek nenek dari anak pribumi yang menyerahkan jadi istrinya para Habib. Doktrin Habib menyatakan kakeknya tidak boleh membentak, neneknya tidak boleh memarahi, neneknya tidak boleh ngomong kasar, neneknya tidak boleh mencubit, karena cucunya itu adalah keturunan Rasulullah, sehingga kakek neneknya tidak boleh melakukan apa-apa kecuali memberikan apa yang semuanya diminta oleh cucunya. Ini bukanlah ajaran yang benar. Ini bukan ajaran yang betul. Ini adalah ajaran sesat. Tetapi kiai-kiai itu tidak sadar, merasa bangga punya mantu Habib. Padahal sekarang sudah terbongkar, Habib-Habib itu keturunan Arab pun tidak. Bagaimana bisa diaku sebagai keturunan Rasulullah? Maka sadarlah wahai para ulama, para kiai yang punya mantu Habib, yang berbesanan dengan Habib, termasuk ketua Rais Nahdlatul Ulama itu. Orang ini bangga punya menantu keturunan Yahudi. Pondok-pondok pesantren, kiai-kiai besar bangga punya menantu Yahudi. Kalau soal keturunan masih dibangga-banggakan, merasa punya menantu keturunan Rasulullah, maka tidak ada bedanya kiai-kiai itu dengan orang-orang umum, di mana kiai masih saja membanggakan keturunan, masih bangga dengan nasabnya. Padahal mereka tahu, nasab bukanlah jaminan. Nasab tidak ada artinya apa-apa kalau ternyata Habib-Habib itu adalah bejat, Habib-Habib itu tukang tipu, dan ilmunya tidak ada. Dengan cerita ini, dengan fakta ini, akhirnya saya berkesimpulan bahwa kiai-kiai yang berbesanan dengan para Habib
kiai-kiai yang menyerahkan anak putrinya kepada Habib adalah orang-orang yang sudah kehilangan akal sehatnya, sekalipun ngaji agama sangat dalam. Tetapi karena masih membanggakan nasab, berarti ilmu yang diajarkan sebatas ilmu untuk bangga-banggaan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.